Pada video kali ini kita akan membahas minimum spanning tree. Bayangkan kamu bekerja di sebuah perusahaan listrik. Kamu harus menyambungkan kabel dari pembangkit ke setiap rumah di sebuah wilayah. Tujuannya jelas, yaitu semua rumah harus mendapatkan listrik, tapi biaya kabel yang kamu gunakan harus efisien mungkin. Dalam dunia teori graf, MST adalah subgraf dari graf terhubung berbobot, di mana jumlah bobot totalnya paling kecil di antara semua spanning tree yang mungkin. Konsep greedy muncul karena di setiap langkah, kita selalu memilih edge dengan bobot terkecil yang aman untuk ditambahkan. Aman artinya tidak membentuk lingkaran atau koneksi, dan tetap jaga grafnya terhubung. Ada dua algoritma klasik untuk MST, Kruskal dan Prim. Keduanya menggunakan prinsip greedy, tapi dengan cara berpikir sedikit berbeda. Kruskal bekerja dari kumpulan edge, sedangkan Prim. Mari kita bayangkan sebuah graf sederhana dengan 5 not, yaitu A, B, C, D, dan E. Masing-masing not dihubungkan oleh beberapa edge dengan bobot yang menggambarkan biaya pemasangan kabel antar kota. Pada algoritma Kruskal, kita mulai dengan daftar semua edge, lalu urutkan berdasarkan bobotnya, kemudian kita tambahkan edge satu persatu ke dalam jaringan. Selama edge tersebut tidak membuat siklus, misalnya dari seluruh edge yang ada, yang paling kecil adalah antara A dan C dengan biaya 2. Kita ambil edge itu. Lalu berikutnya edge antara C dan E dengan biaya 3, tambahkan juga. Setelah itu edge berikutnya dengan biaya 4, misalnya antara A dan B, kita tambahkan lagi. Tapi jika edge berikutnya katakanlah antara B dan C ternyata membentuk lingkaran, maka edge itu kita abaikan dan lanjut ke edge berikutnya. Kita teruskan proses ini sampai seluruh not terhubung jadi satu jaringan lengkap tanpa adanya siklus. Di sisi lain, algoritma Prim berpikir berbeda. Ia mulai dari satu not manapun, misalnya A, lalu dari semua edge yang keluar dari A, pilih bobotnya paling kecil, misalkan C. Sekarang kita punya dua not dalam tree A dan C. Dari sini, Prim akan mencari edge paling kecil yang menghubungkan not di dalam tree ke not di luar tree. Misalnya dari C ke E dengan bobot 3, proses ini berlanjut sampai semua not masuk ke dalam tree. Secara visual, Kruskal itu seperti menghubungkan garis-garis kecil di seluruh peta, sedangkan Prim itu seperti pohon tumbuh keluar dari satu akar. Kompleksitas waktu dari algoritma MST tergantung pada bagaimana kita menyimpan dan memproses edge-nya. Untuk Kruskal, langkah paling berat adalah mengurutkan S berdasarkan bobotnya. Karena itu kompleksitasnya waktunya adalah E log E, di mana E adalah jumlah edge-nya. Sedangkan untuk Prim, jika menggunakan struktur data min heap atau priority queue, maka kompleksitasnya bisa menjadi E log V, di mana V adalah jumlah vertex-nya. Meski berbeda dalam pendekatan, keduanya memiliki efisien yang sama dan cocok digunakan untuk graf berukuran besar. Dalam dunia nyata, MST digunakan pada banyak kasus seperti perancangan jaringan listrik, jaringan jalan, bahkan koneksi internet dengan biaya minimal. Mari kita lihat bagaimana langkah algoritma Kruskal bekerja dalam bentuk sederhana. Langkah pertama, urutkan semua edge berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Langkah kedua, inisialisasi setiap node sebagai komponen terpisah. Langkah ketiga, tambahkan edge terkecil yang menghubungkan dua komponen berbeda. Langkah keempat, ulangi langkah ketiga sampai node berada dalam satu komponen yang sama. Untuk algoritma Prim, bentuknya sedikit berbeda. Langkah pertama, pilih node awal manapun. Langkah kedua, pilih edge terkecil yang menghubungkan tree node di luar tree. Langkah ketiga, tambahkan node tersebut ke tree. Langkah keempat, ulangi sampai semua node terhubung. Secara sederhana, keduanya melakukan hal yang sama. Selalu memilih pilihan lokal yang terbaik dan tidak menimbulkan konflik global. Sekarang mari kita coba dengan contoh sederhana. Sekarang kita punya 4 not A, B, C, dan D. Dengan S dan bobot sebagai berikut, A, B sama dengan 1, A, C sama dengan 3, B, C sama dengan 2, B, D sama dengan 4, C, D sama dengan 5. Langkah pertama, urutkan semua edge berdasarkan bobotnya. Hasilnya AB 1, BC 2, AC 3, BD 4, CD 5. Langkah kedua, ambil edge terkecil A, B. Sekarang tree kita menghubungkan A dan B. Langkah ketiga, ambil edge berikutnya B, C, dan tambahkan karena tidak membentuk siklus. Tree sekarang berisi A, B, C. Langkah keempat, edge berikutnya A, C, membentuk siklus, jadi kita abaikan. Lanjutkan ke edge BD dengan bobot 4. Tambahkan edge ini sekarang semua node sudah dihubung.
Total bobot yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 yaitu 7. Inilah hasil minimum spanning tree-nya. Dari contoh ini terlihat bahwa prinsip greedy pada MSD selalu memilih edge paling ringan yang tidak menyebabkan siklus. Dan hasilnya akhirnya memang menjadi jaringan dengan total bobot minimum.